Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Nurjana dari Prodi PGMI, akan memberikan contoh video praktek bimbingan konseling pendekatan behavior atau humanistik. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penuturan dari anak murid saya, yaitu Subagio. Nah, Subagio, kenapa Subagio tadi kok marah-marah dengan temannya? Iya, dia mengejek kami, Bu. Itu saya marah aja lah, saya gebuk lah dia. Kenapa digebuk? Dia ngejek-ngejek saya. Bukannya dia gebuk duluan? Enggak, dia ngejek, sudah marah digebuknya saya. Terus yang diejek temannya Subagio itu apa? Dia ngejek orang tua saya, dengan banyak lah diejek tentang keluarga saya, diejeknya. Contohnya seperti apa? Ngejek nama bapak saya. Nah tuh dibikinnya nama bapak saya, dibikinnya namanya buruk. Jadi merasa tersinggung gitu Subagio-nya. Iya. Terus kok bisa melakukan tindakan kasar seperti itu gimana? Kami senang kami kalau bapak kami diajak Lina. Oh, tidak senang. Letak tidak senangnya tuh di mana? Apakah nama bapaknya tuh dia cuman disebut nama, atau mungkin ada perlakuan yang tidak baik? Ada yang perlakuan tidak baik diajaknya. Contohnya seperti apa? Contohnya, bapak kau tuh tukang sampah. Itu diajaknya bapak kamu tuh jualan. Emang tuh apa namanya, bapaknya Subagio tukang sampah? Enggak jualan, diajak aja. Nah, jualan itu kan pekerjaan yang halal. Kenapa mesti Subagio harus malu? Kenapa mesti Subagio harus marah? Itu kan pekerjaan halal, seharusnya Subagio bangga. Bukan itu aja, Bu, dia diajaknya bapak kau tuh jualan sayurnya busuk. Jual sayur busuk? Emang yang dijual sayur busuk? Enggak. Aturan Subagio buktikan bahwa sayuran yang dijual bapak itu bukan sayuran busuk. Kan ada realnya, ada kenyataannya. Mungkin mereka cuman ngeledek atau bergurau. Jadi tanggapannya Subagio gimana? Ya langsung saya gebuk aja lah. Langsung digebuk? Iya, dia sudah ngejek berapa kali, banyaknya. Terus dia itu ngejek bapak saya itu enggak, dia ngejek terus dari kemarin sampai sekarang masih ngejek terus ya. Itu dari kemarin tuh dia ngejek yang seperti yang tadi kami sebut. Itu dia bilang diejeknya terus, udah tuh kami marah lah, kami tak terima lah diejek terus. Kalau misalnya Subagio yang diejek marah juga? Nah, iya juga. Berarti di sini bukan orang tua saja ya yang diejek. Kalau misalnya Subagio juga diejek, Subagio juga ikut marah gitu. Misalnya teman-teman Subagio, kalau misalnya Subagio ejek gimana? Marah juga. Kalau misalnya Subagio diem nerimo, itu bisa gak Subagio? Tidak bisa, Bu. Kenapa? Gak tahu hati saya begitu. Hatinya Subagio rasanya bertolak belakang gitu ya? Iya. Rasanya pengen marah gitu ya? Jadi tadi ketika Subagio marah, terus bisa gak Subagio mengatur, kontrol emosi Subagio? Bisa? Bisa lah sedikit aja. Nah, jadi diusahakan Subagio dikontrol emosinya. Contohnya seperti ini, ketika teman-teman Subagio mengatai atau mengejek, jadi Subagio tuh berusaha untuk meredam emosi. Tutup kuping, gak usah didengarkan. Karena itu nanti ketika kita dengarkan, ketika kita terbawa oleh perasaan, maka perasaan emosi tadi semakin menjadi-jadi.
Ibu ngapa Jadi balik? kita harus punya kontrol emosi. Oke? Subagio ngerti? Jadi intinya punya punya kontrol kontrol Oh gitu. emosi. Untuk yang kasus bully tadi, jadi di sini kan Subagio orangnya nggak bisa ya, kalau diejek, dihina pasti langsung emosi ya. Jadi ibu harap nggak usah lagi emosi. Lihat apa yang diejek. Kalau cuma sekedar nama, udah lalu aja, tutup kuping. Berarti mereka menyebut nama orang tua kita itu artinya mereka sama saja mendoakan, kecuali mereka berkata-kata kasar, kotor. Mungkin kita marah gitu ya. Tapi ketika mereka cuma berkata nama ayah, nama orang tua, kita tidak perlu emosi karena ngabisin tenaga, ya enggak? Percuma juga enggak? iya. Nah, sudahlah emosi, kita memukul teman, itu dampaknya ke teman. Berdosa enggak kita memukul teman? Berdosa. Karena kan mereka cuma sebut nama ayah kita, nama ibu kita, sebut nama, berarti mereka mendoakan. Tapi kalau mereka menghina dengan kata-kata yang kotor, itu baru kita marah pun ada batasannya, ada kontrol emosinya. Misalnya jangan langsung meluap-luap, jangan langsung membalas atau memukul. Jadi ada baiknya ketika kita dibully, ketika kita diejek teman, kita pertama diam, terus jangan terbawa emosi ya. Nah, kalau bisa kalau memang dia mengarah kepada menghina atau berkata kotor, kita nasihati dulu, nasihati bahwa itu tidak baik, tidak bagus. Jadi kalau bisa berbicaralah yang bermanfaat, tidak menyakiti teman. Terus kita pun kalau emosi jangan langsung mukul teman, langsung ngomong ke orangnya kalau itu tidak baik. Nah, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Ibu harap bisa diambil hikmahnya ya, bisa berubah ya untuk kedepannya ya. Terima kasih Subagio. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.